Pernah gak sih kalian ngerasa, kok aku beda ya dari yang dulu? Cara mikir berubah, kebiasaan berubah, bahkan sikap juga ikut berubah. Nah, tanpa kita sadari, itu semua namanya perubahan individu. Kenapa ini penting? Karena sebesar apapun perubahan di organisasi, semuanya selalu dimulai dari satu orang. Perubahan individu adalah proses seseorang menyesuaikan sikap, perilaku, dan kebiasaan, baik karena dorongan dari dalam diri maupun pengaruh dari lingkungan sekitar. Perubahan ini bisa terjadi secara sadar atau bahkan tanpa kita sadari sama sekali. Dan yang perlu diingat, keberhasilan perubahan organisasi sangat bergantung pada kesiapan individu di dalamnya. Nah, perubahan individu nggak terjadi begitu saja. Ada dua faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal, seperti motivasi pribadi, nilai dan keyakinan, kepribadian, dan kebutuhan psikologis. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, mulai dari lingkungan sosial, budaya organisasi, pengembangan teknologi, dan inovasi. Berikutnya ada contoh perubahan individu. Contoh perubahan individu dapat dilihat dari perubahan sikap belajar. Awalnya, seseorang memiliki kebiasaan malas belajar, namun seiringnya muncul motivasi untuk belajar, lalu dia mulai menyusun rencana belajar, hingga akhirnya dapat lulus tepat waktu. Nah, yang berikutnya ada contoh perilaku sosial. Perubahan individu juga terlihat dari perilaku sosial. Awalnya, seseorang cuek terhadap lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Seiring meningkatnya kesadaran, ia mulai peduli dan membuang sampah pada tempatnya. Lama-kelamaan, perilaku ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya ada hambatan perubahan individu. Yang pertama, banyak orang takut berubah karena belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Yang kedua, karena sudah terbiasa, banyak orang memilih bertahan dengan kebiasaan lama. Yang ketiga, perubahan jadi sulit karena informasi yang diterima belum jelas. Yang keempat, lingkungan sekitar yang tidak mendukung bisa membuat orang ragu untuk berubah. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu, biaya, dan fasilitas sering menghambat perubahan. Lalu, gimana cara mengelola perubahan individu supaya berhasil? Nah, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perubahan. Yang kedua, membangun lingkungan yang mendukung agar individu merasa aman dan nyaman untuk berubah. Ketiga, memberikan motivasi baik berupa dukungan, penghargaan, maupun tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik untuk melihat perkembangan dan memperbaiki hambatan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Teori perubahan individu menekankan bahwa keberhasilan perubahan organisasi sangat bergantung pada kemampuan setiap orang untuk beradaptasi. Perubahan ini terjadi karena dorongan faktor internal maupun eksternal, meskipun sering terhambat oleh rasa takut, kebiasaan lama, atau keterbatasan. Dengan membangun kesadaran, memberikan motivasi, serta menciptakan lingkungan dan pendampingan yang mendukung, perubahan dapat berlangsung bertahap hingga akhirnya menjadi kebiasaan baru yang lebih positif.